أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 19 tentang ruh mendatangi kuburnya dan rumahnya setelah kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, tatkala ruh telah keluar dari badan anak Adam atau keluar dari jasad manusia dan telah terlewati waktu 3 hari, maka dia berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku bisa lewat dan melihat jasadku yang mana aku dulu ada di dalamnya. Lalu Allah yang Maha Luhur mengizinkannya. Datanglah ia ke kuburannya dan melihatnya dari arah jauh. Telah mengalir darah dari 2 lubang hidung dan mulutnya. Ia pun menangis dengan tangisan yang lama, lalu berkata, aduh kesusahanku, wahai jasadku yang miskin, wahai kekasihku, apakah ingat hari-hari dalam hidupmu? Tempat ini adalah tempat kesedihan, cobaan, kesusahan, sedih, dan penyesalan. Lalu dia pun pergi. Tatkala sudah 5 hari, dia berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku melihat jasadku. Lalu Allah mengizinkannya. Dia pun pergi ke kuburannya dan melihat dari jauh. Telah mengalir air dari 2 lubang hidung, mulut, dan kedua telinganya berupa nanah yang bercampur darah dan nanah kuning. Lalu dia menangis kemudian berkata, wahai jasadku yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari dalam hidupmu? Ini adalah tempat kesusahan, prihatin, ujian, belatung-belatung dan kalajengking-kalajengking. Dagingmu telah dimakan oleh belatung-belatung. Kulitmu dan anggota-anggota tubuhmu telah robek. Kemudian dia pergi. Tatkala sudah 7 hari dia berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku melihat jasadku. Lalu Allah mengizinkannya. Dia pun pergi ke kuburannya dan melihat dari jauh. Telah dijamah dalam jasadnya banyak sekali belatung. Lalu dia menangis dengan tangisan keras seraya berkata, wahai jasadku, apakah kamu ingat hari-harimu dalam hidupmu? Di mana anak-anakmu? Di mana kerabat-kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana saudara-saudara dan teman-temanmu? Di mana teman-teman akrabmu? Di mana tetangga-tetanggamu yang mereka rela bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ia melihat harta yang sudah ia tinggalkan, bagaimana harta itu dibagi, dan bagaimana dilunasi hutang-hutangnya. Tatkala telah sempurna sebulan, maka ruhnya dikembalikan ke liang kuburnya. Ia pun berputar-putar sesudah itu sampai sempurna 1 tahun. Ia melihat siapa yang mendoakan dan bersedih kepadanya. Tatkala sudah sempurna 1 tahun, maka diangkatlah ruhnya ke tempat di mana para ruh berkumpul sampai hari kiamat, yakni hari ditiupnya sangkakala. Dan Allah yang Maha Luhur berfirman yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam surat Al-Qadr ayat 4 dikatakan dalam sebuah pendapat, mereka para malaikat bersama ruh dan raihan bau wangi surga. Dikatakan juga dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani orang-orang mukmin,
Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Dalam surat An-Naba ayat 38. Dikatakan dalam sebuah pendapat, makna ruh itu adalah ruh Nabi Adam. Dikatakan juga dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan juga dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah aras, sembari meminta izin dari Allah agar menurunkan malam Lailatul Qadar untuk diserahkan kepada semua orang mukminin dan mukminat. Lalu lewatlah ruh Nabi Muhammad SAW itu bersama mereka atau bersama malaikat. Dikatakan dalam sebuah pendapat lain, ruh itu adalah ruh kerabat-kerabat yang tergolong dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, izinkan kami untuk turun ke rumah kami sehingga kami bisa melihat anak-anak dan keluarga kami." Lalu mereka pun turun di malam Lailatul Qadar. Melanjutkan pendapat yang paling akhir tadi, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tatkala hari raya, hari Asyura tanggal 10 Muharram, hari Jumat pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, Lailatul Qadar dan malam Jumat, para ruh orang-orang yang meninggal dunia keluar dari kubur mereka dan berdiri di depan pintu rumah mereka. Mereka berkata, "Kasihanilah kami di dalam malam yang penuh berkah ini dengan sedekah atau sesuap makanan, karena sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kalian merasa keberatan dan tidak mau memberikannya, maka ingatlah kami dengan membaca surat Al-Fatihah dalam Al-Quran di dalam malam yang penuh berkah ini. Adakah seseorang yang mengasihani kami? Adakah seseorang yang mengingat kepergian jauh kami? Wahai orang yang tinggal di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang tinggal di gedung rumah kami yang luas, sedangkan kami ada di dalam kubur kami yang sempit. Wahai orang yang membagi harta-harta kami, wahai orang-orang yang menghina anak-anak yatim kami, adakah seseorang yang mengingat kepergian jauh kami? Buku catatan amal kami telah dilipat, sedangkan buku catatan amal kalian terbeber, dan mayit tidak lagi mendapatkan pahala di dalam liang lahat. Maka jangan lupakan kami dengan sedekah sepotong roti dan doa kalian, karena sesungguhnya kami membutuhkan kalian." Jika mayit mendapat sedekah dan doa, maka dia kembali dalam keadaan gembira dan bahagia. Jika dia tidak mendapatkannya, maka dia kembali dalam keadaan sedih, terhalangi, dan mereka putus asa. Dikatakan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya ruh ada di dalam perkumpulan anggota-anggota badan, tidak di dalam semua badan. Tetapi ruh berada di dalam bagian dari beberapa bagian yang tidak tertentu. Dengan bukti bahwa seseorang yang mendapatkan banyak luka namun dia tidak mati, sedangkan seseorang yang mendapat satu luka lalu dia mati, karena luka itu mengenai tempat di mana ruh bersemayam di dalamnya. Dikatakan juga dalam sebuah riwayat, ruh bertempat di seluruh badan karena kematian ada di seluruh badan, yang ditunjukkan oleh firman Allah yang maluhur, yang artinya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dalam surat Yasin ayat 79. Jika ditanya apa perbedaan ruh dan rowan, maka kami menjawab keduanya satu kesatuan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebagaimana badan
dan tangan adalah satu kesatuan. Tetapi tangan bisa bergerak ke arah mana saja, sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Demikian pula dengan rowan, datang dan pergi, sedangkan ruh tidak bergerak sama sekali. Kemudian tempat ruh di dalam badan tidak tertentu, sedangkan rowan ada di kedua alis. Tatkala ruh hilang, maka seorang hamba mati tanpa diragukan. Sedangkan tatkala rowan yang hilang, seorang hamba tertidur. Sebagaimana tatkala air dituangkan ke dalam mangkuk dan diletakkan di dalam rumah, mangkuk itu tersinari matahari dari sebuah lubang di dalam rumah. Maka pantulan sinarnya berada di atap rumah, sedangkan mangkuk itu tidak bergerak di tempatnya. Demikian ruh yang menempati badan, pantulan sinarnya di dalam aras, dan pantulan sinar itu adalah rowan. Lalu seorang melihat ke dalam mimpi, dan mimpi itu adalah alam malakut.